Mobil mewah sang CEO cantik terperosok hingga nyaris tenggelam di lautan lumpur. Saat semua orang hanya menonton, seorang kuli bangunan datang menolong tanpa meminta imbalan. Tapi beberapa hari kemudian, seluruh direksi membeku ketika CEO itu melihat wajah pria yang sama duduk di ruang rapat perusahaan. Batu split dan debu semen sudah menjadi aroma napas saya selama 5 tahun terakhir. Nama saya Ari Pratama. Umur saya 33 tahun, dan sehari-hari orang mengenal saya sebagai seorang kuli bangunan harian di proyek pembangunan gedung perkantoran tinggi di pusat Jakarta. Pagi itu, seperti biasa, matahari baru merayap di sela sekan tiang pancang, ketika saya sudah meratakan adukan semen di lantai 4. Di mata orang-orang, hidup saya sangat sederhana, bahkan mungkin dianggap berada di lapisan terbawah roda kehidupan kota ini. Pakaian saya penuh bercat-cat kusam, telapak tangan saya kasar berdalan, dan makan siang saya cukup nasi bungkus warung dengan lauk tahu tempe. Namun, bagi saya, kejujuran dan keringat sendiri adalah kehormatan tertinggi. Saya selalu berusaha membantu siapa saja di area proyek, tanpa pernah meminta imbalan. "Mas Ari, ini minum dulu," tegur Pak Hasan, mandor proyek yang sudah saya anggap seperti ayah sendiri. "Terima kasih Pak Hasan. Bagaimana kondisi persendian kaki Bapak? Sudah mendingan?" tanya saya sambil menyapu keringat di dahi. Pak Hasan tersenyum hangat. "Sudah jauh lebih baik berkat minyak urut yang kamu bawakan kemarin. Kamu ini selalu saja memikirkan orang lain, Ari." Saya hanya tersenyum kecil. Mereka tidak tahu bahwa di balik kaos lusuh dan telapak tangan yang berdebu ini, saya menyimpan sebuah rahasia dan janji masa lalu yang berkaitan erat dengan pondasi berdirinya perusahaan konstruksi raksasa ini. Namun, tugas saya hari ini sederhana. Bekerja sebaik mungkin dan menjaga para pekerja lain. Sekitar pukul 11 siang, Pak Hasan meminta saya ikut menemani armada truk yang mengangkut material tambahan ke lokasi proyek strategis di kawasan penyangga luar kota. Cuaca cepat sekali berubah. Belum separuh perjalanan, langit membiru pekat lalu menumpahkan hujan deras tanpa ampun. Jalanan desa yang belum teraspal berubah menjadi kubangan lumpur merah yang pekat dan licin. Di tengah perjalanan yang tersendat, saya melihat sebuah sedan hitam mewah berhenti miring di bahu jalan desa. Roda belakangnya berputar sia-sia di tempat, makin melesak ke dalam celah lumpur yang dalam. Dari dalam mobil, keluar seorang pria bermuka pucat yang tampaknya sang sopir. Disusul seorang pemuda berjas rapi yang sibuk menelepon dengan wajah panik. Lalu, pintu belakang terbuka. Seorang wanita muda melangkah keluar dengan sangat hati-hati, berusaha agar sepatu hak tingginya tidak menyentuh lumpur. Dialah Keisha Mahendra, CEO PT Mahendra Karya Nusantara. Saya mengenalnya dari foto-foto di balai kota dan papan proyek, meski dia tentu tidak pernah mengenal wajah kuli seperti saya. Keisha terlihat sangat tegas, cantik, namun dari guratan wajahnya, ada jarak tebal yang memisahkannya dari orang-orang kelas bawah seperti kami. "Bagaimana ini? Saya ada rapat penting 2 jam lagi." Suara Keisha terdengar ketus dan penuh ketegangan. Tanpa berpikir panjang, saya turun dari truk. "Pak Hasan, mari kita bantu," ajak saya pada beberapa rekan yang ikut di bak belakang. Saya mendekati mobil mewah itu. "Permisi Bu, jangan dipaksa digas terus, nanti rodanya makin tertimbun. Biar kami bantu dorong dari belakang." Keisha menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan menilai yang dingin. Ada rasa ragu dan sedikit jijik ketika melihat baju saya yang kotor. Namun, karena tidak punya pilihan lain, dia akhirnya mengangguk pelan. 1, 2, 3, dorong! Teriak saya memimpin. Lumpur merah memercik ke seluruh celana dan baju saya saat roda mobil itu berputar cepat. Bersama 3 kuli lainnya, saya mengerahkan seluruh tenaga memutar roda, hingga akhirnya, dengan satu hentakan keras, mobil itu berhasil terangkat dan keluar dari jebakan lumpur. Sopirnya bernapas lega, sementara Keisha melangkah mendekati saya. Ia membuka tas mewahnya dan mengeluarkan seikat uang kertas ratusan ribu yang tebal. Mungkin jumlahnya puluhan juta rupiah. "Ini uang terima kasih dari saya. Ambil saja untuk kamu dan teman-temanmu,
kata Keisha sambil menyodorkan uang itu dengan nada acuh tak acuh, seolah uang bisa membayar segalanya. Saya menyapu keringat di pelipis dengan lengan baju, lalu menatap matanya secara langsung. Dengan tenang, saya merapatkan kedua tangan di dada dan menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu. Simpan saja uangnya," jawab saya ramah. Tangan saya basah oleh lumpur, tapi tidak cukup kotor untuk menerima uang dari sebuah pertolongan. Menolong orang bukan pekerjaan yang harus dibayar. Keisha terpaku. Matanya membelalak kaget. Tidak menyangka seorang kuli bangunan berpenampilan lusuh akan menolak uang dalam jumlah yang sangat besar bagi ukurannya. Sebelum dia sempat berkata apa-apa lagi, saya sudah berbalik arah, berjalan kembali menembus sisa gerimis menuju truk proyek, meninggalkan sang CEO muda yang berdiri mematung di tepi jalan berlumpur. Kejadian di jalan desa berlumpur itu menghilang disapu angin hujan, namun rutinitas keras di lokasi proyek terus berjalan. 2 hari telah berlalu sejak mobil mewah sang CEO berhasil membebaskan diri. Bagi saya, peristiwa itu hanyalah satu dari sekian banyak perbuatan kecil yang terlupakan. Namun, bagi proyek tempat saya bekerja, ada guncangan lain yang mulai terasa di balik dinding-dinding beton yang belum rampung. Pagi itu, udara Jakarta terasa sangat menyengat. Debu semen dan dentam mesin pancang menyatu dalam ritme kerja yang bising. Saya sedang berada di lantai 3 gedung perkantoran yang sedang kami bangun, memeriksa pasangan batu bata dan kerangka besi tiang penyangga. Sebagai kuli harian, tugas saya sebenarnya sederhana, mengaduk semen, menyusun bata, dan mengangkat beban. Namun, mata dan perasaan saya yang dilatih bertahun-tahun oleh almarhum pendiri perusahaan ini tidak bisa dibohongi. Ada yang tidak beres dengan material yang baru tiba kemarin sore. Saya berjongkok, meraba permukaan besi ulir yang baru diturunkan dari truk pemasok. Saya mengambil meteran lipat dari saku celana kusam saya dan mengukurnya secara rinci. Diameter besi ini seharusnya berukuran 16 mm, sesuai standar keamanan struktur gedung 16 lantai. Namun, besi yang ada di genggaman saya ini hanya berukuran 14 mm. Besi banci yang sangat berbahaya jika dipaksa menahan beban gedung setinggi ini. Saya juga mengambil sampel adukan semen yang tampak terlalu pucat karena terlalu banyak campuran pasir berkualitas rendah. Saya menghela napas panjang, mencatat kode seri pengiriman, dan temuan ukuran tersebut di sebuah buku catatan kecil bercover kulit hitam yang selalu saya simpan di balik lipatan baju kerja. Buku catatan itu adalah saksi bisu dari seluruh pengamatan saya selama ini. "Mas Ari, kenapa melamun di situ?" tegur Pak Hasan yang baru naik dari lantai dasar dengan wajah kentara cemas. "Pak Hasan, coba lihat besi dan semen ini," kata saya pelan sambil menunjukkan potongan besi. "Ini bukan spesifikasi yang ada di dokumen perencanaan awal. Kualitasnya diturunkan hampir 30%. Pak Hasan menoleh ke sekeliling dengan panik, lalu menyuruh saya memelankan suara. "Sst, Ari, jangan keras-keras. Itu barang kiriman dari vendor baru, yang ditunjuk langsung oleh jajaran direksi pusat. Kemarin Pak Rudi Santoso sendiri, yang datang meninjau, dan minta material ini langsung dipakai tanpa melalui pengujian laboratorium. Tapi ini membahayakan keselamatan gedung dan para pekerja, Pak," tegas saya. "Kalau struktur lantai atas dibangun dengan besi rapuh ini, gedung ini bisa retak, atau bahkan runtuh sebelum diresmikan." Pak Hasan menepuk pundak saya dengan tangan yang gemetar. "Saya tahu kamu sangat paham soal ini, Ari. Tapi kita ini cuma kuli dan mandor kecil. Kalau kita banyak protes, kita bisa dipecat. Pak Rudi itu direktur operasional yang sangat berkuasa. Katanya, Ibu Keisha sendiri yang menyetujui efisiensi anggaran ini karena perusahaan sedang mengalami pembengkakan biaya di berbagai sektor." Mendengar nama Keisha, bayangan wanita muda bermobil mewah yang angkuh itu kembali melintas di pikiran saya. Apakah dia begitu berambisi mengejar efisiensi hingga mengorbankan standar keselamatan demi angka-angka di atas kertas? Atau dia sebenarnya hanya menjadi boneka yang dimanipulasi oleh orang-orang di sekitarnya? Sore harinya, saat para pekerja lain mulai mengemas peralatan untuk pulang, saya berdiri sendirian di tepi lantai 3 yang belum berdinding. Dari ketinggian ini, saya bisa melihat gedung kantor pusat PT Mahendra Karya Nusantara yang berdiri megah hanya berjarak beberapa kilometer di pusat kota.
Gedung megah itu dibangun oleh almarhum Pak Mahendra dengan darah, keringat, dan kejujuran. Beliau pernah berpesan kepada saya bahwa sebuah bangunan tidak boleh berdiri di atas kebohongan, karena kehancurannya kelak akan menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Rasa khawatir bergejolak di dada saya. Retakan di proyek ini bukan sekadar retakan fisik pada adukan semen, melainkan retakan moral yang berpotensi meruntuhkan seluruh impian almarhum pendiri perusahaan. Saya meremas buku catatan hitam di saku saya. Waktunya makin dekat. Saya tidak bisa terus berdiam diri melihat amanah ini dihancurkan dari dalam. Keheningan malam di Jakarta selalu menyimpan cerita yang berbeda dari keriuhan siang hari. Setelah menyelesaikan shift malam yang melelahkan, saya tidak langsung pulang ke rumah kontrakan sederhana saya. Langkah kaki membimbing saya berjalan mendekati kawasan perkantoran megah, tempat gedung pusat PT Mahendra Karya Nusantara berdiri kokoh. Dari seberang jalan, saya menatap lantai paling atas gedung tersebut yang lampunya masih menyala terang. Saya tahu, di dalam sana, konspirasi dan tekanan bisnis sedang berlangsung tanpa henti. Sementara itu, informasi mengenai apa yang terjadi di jajaran atas sampai ke telinga saya melalui Dion Prakoso, sekretaris pribadi Keisha. Dion adalah pemuda sejujurnya yang sering merasa iba pada para pekerja lapangan. Ia kerap mampir ke warung kopi Pak Hasan hanya untuk melepaskan penat setelah ditekan oleh para direksi. Dari obrolan singkat yang saya dengar secara tidak sengaja antara Dion dan Pak Hasan, gambaran permainan kotor di tingkat atas mulai makin jelas. Di dalam ruang rapat utama yang mewah, Keisha Mahendra sedang berada dalam tekanan luar biasa. Perusahaan sedang mengalami krisis keuangan terselubung akibat pembengkakan biaya di 3 proyek besar sekaligus. Rudy Santoso, sang direktur operasional yang licik, memanfaatkan posisi dan kepintarannya bersilat kata untuk memojokkan Keisha. Rudy secara halus melempar seluruh kesalahan keterlambatan dan kenaikan anggaran kepada vendor lokal serta cuaca buruk yang ekstrim. Ibu Keisha, ujar Rudy dengan nada manis yang penuh kepalsuan dalam rapat internal, seperti yang belakangan saya ketahui dari Dion. Jika kita tidak memangkas biaya material di proyek gedung perkantoran pusat ini, arus kas kita akan minus di kuartal depan. Saya sudah mengamankan pemasok material baru yang bisa memberikan potongan harga hingga 40%. Ini demi menyelamatkan reputasi ibu sebagai CEO baru. Keisha, yang masih sangat muda dan terobsesi pada kesempurnaan serta angka-angka pencapaian instan, akhirnya terjebak dalam perangkap manis itu. Ia menandatangani persetujuan perubahan spesifikasi material tanpa menyadari bahwa pemasok baru tersebut adalah perusahaan cangkang milik saudara ipar Rudy sendiri. Namun, permainan kotor Rudy tidak berhenti di situ. Di lapangan, saya melihat sendiri bagaimana manipulasi itu bekerja secara nyata. 2 hari setelah persetujuan tersebut, beberapa truk pengangkut pasir dan semen datang pada tengah malam, waktu yang sangat tidak lazim untuk pengiriman material. Malam itu, saya sengaja bersembunyi di balik tumpukan batu bata di sudut gelap area proyek. Dari kegelapan, saya melihat Rudy Santoso turun dari mobil pribadinya, menemui mandor lapangan kepercayaan dia dan perwakilan vendor abal-abal tersebut. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seamplop tebal uang berpindah tangan dari sang vendor ke dalam kantong jas mahal Rudy. Pastikan semen kualitas rendah ini dicampur dengan semen standar, agar tidak langsung ketahuan saat pengujian awal, bisik Rudy dengan nada dingin yang sangat jelas terdengar oleh saya. Kalau ada kuli yang banyak tanya, pecak saja langsung, jangan sampai Keisha atau Bu Ratna mencium hal ini. Darah saya serasa mendidih mendengar ucapan itu. Mereka tidak hanya mencuri uang perusahaan, tetapi secara sengaja mempertaruhkan nyawa puluhan kuli yang bekerja di bawah struktur yang rapuh ini, serta ratusan orang yang kelak akan menghuni gedung ini. Pak Hasan, yang tanpa sengaja ikut menyaksikan interaksi mencurigakan itu dari jauh, mendekati saya dengan tubuh gemetaran setelah Rudy pergi. Ari, apa yang harus kita lakukan? Bisik Pak Hasan penuh ketakutan. Pak Rudy itu sangat berkuasa. Jika kita melapor, kita yang akan dituduh memfitnah dan dijebloskan ke penjara. Saya memegang pundak Pak Hasan dengan mantap, mencoba menyalurkan keberanian kepadanya. Saya meremas buku catatan hitam di dalam saku celana kusam saya. Buku yang kini telah terisi catatan tanggal,
nomor polisi truk, hingga nama-nama pihak yang terlibat dalam transaksi gelap tersebut. "Tenang, Pak Hasan," kata saya dengan suara berat namun tenang. "Biarkan mereka merasa aman untuk sementara waktu. Kebohongan yang dibangun di atas pasir basah pasti akan runtuh oleh bobotnya sendiri. Tugas kita sekarang adalah mengumpulkan semua bukti dan memastikan teman-teman pekerja tetap selamat." Malam itu, di bawah temaram lampu proyek, saya sadar bahwa penyamaran tenang saya sebagai kuli harian tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Badai besar sedang menuju PT Mahendra Karya Nusantara, dan saya harus bersiap menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkannya. Pagi itu, langit di atas area proyek berwarna kelabu tebal, seolah memberi firasat buruk atas apa yang bakal terjadi. Saya sudah berada di lantai 4 sejak pukul 6 pagi, memeriksa tiang-tiang penyangga yang dipasang kemarin sore. Kekhawatiran saya terbukti. Adukan semen berkualitas rendah yang dicampur secara asal-asalan itu tidak mampu mengikat dengan sempurna. Retakan-retakan halus berukuran garis rambut mulai menjalar di sepanjang permukaan beton. Sekitar pukul 9 pagi, ketika aktivitas proyek sedang berada di puncak keramaian, sebuah benturan keras memecah kebisingan mesin pancang. Kerak, bang! Suara jeritan panik membahana di lantai 3. Sebuah tiang penyangga yang belum kering sempurna mendadak retak hebat dan patah di bagian pangkalnya. Reruntuhan beton dan besi penyangga langsung ambruk, mengarah tepat ke arah seorang pekerja muda bernama Aris, yang sedang merapikan peralatan di bawahnya. "Aris, awas!" teriak saya refleks dari jarak 10 meter. Tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri, saya melompat dan menerjang tubuh Aris dengan sekuat tenaga. Kami berdua berguling di atas lantai semen yang kasar persis 100 detik sebelum tumpukan beton dan material besi seberat ratusan kilogram menghantam lantai tempat Aris berdiri tadi. Debu tebal membumbung tinggi, mengeringkan kerongkongan kami. "Kamu tidak apa-apa, Aris?" tanya saya sambil terbatuk-batuk, memeriksa tubuh pemuda itu. Batuknya tersedak debu, tetapi tubuhnya utuh tanpa cedera serius. Saya tidak apa-apa, Mas Ari. Terima kasih, Mas." "Ya Allah, terima kasih." Bisik Aris gemetaran, memeluk saya erat. Pak Hasan berlari mendekati kami dengan muka pucat pasi. Para pekerja lain berkerumun, panik melihat reruntuhan yang hampir saja memakan korban jiwa. Kejadian ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa material yang digunakan sangat berbahaya. Pak Hasan menyapu keringat dingin di dahinya. "Ini tidak bisa dibiarkan lagi, Ari. Hari ini nyawa Aris hampir melayang. Besok-besok entah siapa lagi yang jadi korban." Bisik Pak Hasan dengan nada penuh keputusasaan dan kemarahan. "Saya tahu, Pak," jawab saya pelan sambil membersihkan debu di celana kusam saya. Saatnya berakhir. Tanpa sepengetahuan siapapun, Pak Hasan melangkah ke balik pembatas proyek dan menelepon seseorang. Ia tidak lagi menghubungi jalur manajemen proyek yang korup, melainkan langsung menghubungi nomor pribadi Bu Ratna Mahendra, komisaris utama perusahaan sekaligus ibu dari Keisha. Pak Hasan menceritakan insiden ambruknya tiang penyangga dan menegaskan bahwa hanya ada satu orang di lapangan yang memiliki bukti lengkap atas manipulasi ini, Ari Pratama. Sementara itu, di kantor pusat yang megah, Bu Ratna yang menerima laporan tersebut langsung terduduk lemas di kursi kerjanya. Hatinya bergetar mendengar nama saya disebutkan oleh Pak Hasan. Ia beranjak dari kursinya, berjalan mendekati brankas besi pribadi di sudut ruangan yang terkunci rapat. Dengan tangan yang gemetar, Bu Ratna memasukkan kombinasi angka dan memutar kunci. Di dalam brankas itu, tersimpan sebuah amplop coklat tebal, berstempel khusus yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya sebelum wafat. Di luar amplop itu tertulis sebuah pesan pendek, "Buka hanya saat perusahaan dalam bahaya besar." Di dalam amplop tersebut terdapat selembar surat wasiat rahasia dan sebuah nomor telepon yang sangat dikenal oleh Bu Ratna. Suaminya telah berpesan bahwa jika suatu hari nanti perusahaan diterpa krisis integritas, sosok di balik nomor itulah yang harus dicari dan dipercaya sepenuhnya. 1 jam setelah insiden di lokasi proyek, telepon genggam tua milik saya yang tersimpan di dalam tas lusuh berdering. Saya melangkah ke tempat yang agak sepi, jauh dari kerumunan pekerja, lalu menggeser layar untuk menjawab panggilan tersebut. "Halo, Ari." Suara Bu Ratna di ujung telepon terdengar bergetar dan menahan haru.
Ini Ibu Ratna. Hasan baru saja menceritakan kejadian di lapangan. Dan saya baru saja membuka amanah almarhum suami saya. Saya menghela napas panjang, menatap megahnya langit Jakarta dari balik tiang beton yang retak. Saya paham, Bu Ratna. Jawab saya dengan nada suara yang tenang namun tegas. Saya sudah menjaga amanah almarhum Pak Mahendra dari dasar tanah selama bertahun-tahun. Jika Ibu merasa ini saatnya, saya siap naik. Terima kasih, Ari. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, ucap Bu Ratna tulus. Datanglah ke kantor pusat besok pagi. Rapat direksi darurat akan digelar, dan kamu adalah kunci untuk menyelamatkan semua yang telah kita bangun. Saya menutup telepon, menyapu debu semen yang menempel di baju kerja saya. Masa-masa bersembunyi di balik kaos lusuh dan telapak tangan berdebu ini telah usai. Saatnya menghadapi mereka yang menukar keselamatan manusia dengan pundi-pundi rupiah. Pagi itu, langit Jakarta tampak bersih dipayungi awan putih, seolah kontras dengan kekacauan yang akan meledak di dalam gedung pencakar langit PT Mahendra Karya Nusantara. Saya berdiri di depan cermin kamar kontrakan saya yang retak di sudutnya. Saya menyisir rambut dengan rapi dan mengenakan kemeja kain sederhana berwarna biru tua, bukan jas mahal bernilai belasan juta, melainkan pakaian terbaik yang saya miliki. Di dalam saku kemeja itu, buku catatan hitam dan sebuah flash disk berisi rekapitulasi data telah tersemat rapi. Pukul 8:45, saya menumpang bus kota dan turun tepat di halaman depan kantor pusat. Langkah kaki saya yang terbiasa menapak di atas tanah berlumpur dan puing beton kini menginjak lantai marmer mengkilap yang memantulkan bayangan. Para satpam dan staf penerima tamu sempat menatap saya dengan dahi berkerut. Pakaian saya memang bersih, tetapi telapak tangan saya yang kasar berdalan dan bekas sengatan matahari di kulit saya tidak bisa menyembunyikan identitas saya sebagai orang lapangan. Namun, sebelum ada yang sempat menegur, Dion Prakoso, sekretaris pribadi Keisha, sudah berdiri di dekat lift eksekutif dengan wajah tegang. "Mas Ari?" bisik Dion pelan, matanya menyapu penampilan saya. Bu Ratna sudah menunggu di lantai atas. Rapat direksi darurat sudah dimulai 10 menit yang lalu. "Terima kasih, Mas Dion. Mari kita naik," jawab saya tenang. Kami melangkah masuk ke dalam lift khusus pimpinan yang bergerak naik dengan cepat menuju lantai paling atas. Di dalam lift yang hening itu, Dion tampak berkeringat dingin. Ia tahu persis bahwa hari ini sebuah badai besar akan memporak-porandakan kenyamanan para petinggi perusahaan. Ketika pintu lift terbuka di lantai 30, suasana lorong terasa sangat mencekam. Dion berjalan di depan saya dan memutar gagang pintu kayu jati tebal yang membatasi ruang rapat utama. Pintu terbuka secara perlahan. Di dalam ruangan berpendingin udara yang luas itu, belasan orang berjas rapi duduk mengelilingi meja kaca panjang. Di ujung meja, Keisha Mahendra duduk sebagai pimpinan rapat. Wajahnya tampak pucat dan penuh kelelahan, matanya yang tajam memancarkan ketegangan yang amat sangat. Di samping kanan Keisha, Rudi Santoso sedang berdiri memegang berkas, memberikan presentasi dengan nada suara yang berapi-api dan penuh percaya diri. Kedatangan kami membuat suara Rudi terhenti seketika. Seluruh pasang mata di ruangan itu beralih menatap ke arah pintu. Bu Ratna, yang duduk di kursi komisaris utama di sisi kiri Keisha, langsung berdiri. Wajah cantiknya yang dimakan usia memancarkan rasa lega yang amat besar saat matanya beradu dengan mata saya. "Ibu Ratna, apa artinya ini?" tanya Rudi dengan nada terganggu dan kening berkerut dalam. Ia menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh jijik dan penghinaan. "Siapa orang ini? Mengapa seorang kuli bangunan berani mengganggu rapat direksi yang sangat krusial ini? Dion, apa kerjaanmu sampai membiarkan orang luar masuk?" Keisha ikut berdiri. Matanya membelalak kaget saat mengenali wajah saya. Bibirnya sedikit terbuka, memancarkan rasa tak percaya yang mendalam. "Kamu," gumam Keisha pelan. "Pria dari jalan desa itu. Kenapa kamu ada di sini?" Saya tidak menjawab pertanyaan Keisha. Saya hanya berdiri tegap di samping Bu Ratna, dengan pandangan lurus menatap Rudi Santoso. "Harap tenang, Pak Rudi." Suara Bu Ratna terdengar tegas dan bergema di seluruh ruangan, memotong kepanikan yang mulai merayap.
Pria ini hadir atas undangan pribadi saya selaku komisaris utama. Tapi Bu Ratna, potong Rudi dengan nada tinggi dan melecehkan. Ini rapat para pemegang saham dan direksi. Tempat tukang semen dan pembawa cangkul ada di lokasi proyek, bukan di ruangan steril ini. Penampilannya saja sudah merusak pemandangan. Beberapa direktur lain mulai berbisik-bisik, menganggukkan kepala menyetujui ucapan Rudi. Diskriminasi kelas begitu kental terasa di udara ruangan yang dingin itu. Mereka melihat saya hanya sebagai sampah lapangan yang tidak layak menghirup udara yang sama dengan mereka. Saya melangkah satu tapak ke depan. Sikap saya tetap tenang, tanpa ada rasa gentar sedikit pun di hadapan deretan manusia berjas mahal tersebut. Jabatan dan jas mahal memang bisa dibeli dengan uang, Pak Rudi, kata saya dengan suara berat, jernih dan tenang, yang seketika membungkam bisik-bisik di ruangan itu. Tetapi, kejujuran dan keselamatan ratusan nyawa pekerja di lapangan tidak pernah bisa ditawar dengan keangkuhan. Keisha terpaku mendengar kata-kata saya. Rasa bingung bergejolak hebat di matanya saat melihat ibunya justru menatap saya dengan penuh rasa hormat dan haru. Pertunjukan kesombongan para direksi baru saja dimulai, dan saya siap membuka kain penutup kebohongan mereka. Ruang rapat yang sejuk itu mendadak terasa makin menyengat. Hinaan Rudi Santoso masih menggantung di udara, tetapi saya tidak membiarkan emosi memancing reaksi spontan. Saya melangkah maju, meletakkan helm proyek kuning yang lecet di tepi meja kaca panjang, sebuah simbol kontras di antara laptop-laptop mahal dan cangkir porselen para direksi. Ibu Keisha, para jajaran direksi yang terhormat, ujar saya sambil menatap mereka satu persatu dengan tenang. Saya berdiri di sini bukan untuk merusak pemandangan, melainkan untuk menyampaikan realita yang sengaja disembunyikan dari meja kerja Anda sekalian. Rudi tertawa mengejek, bersedekap dada. Lucu sekali, seorang kuli harian mau mengajari kita soal manajemen perusahaan. Ibu Ratna, ini sudah keterlaluan. Jangan biarkan orang ini membuang waktu kita yang berharga. Duduk, Pak Rudi, potong Bu Ratna dengan suara lantang yang mengejutkan seluruh isi ruangan. Biarkan Ari berbicara. Keisha tidak mengucapkan satu kata pun. Matanya terus terpaku pada saya, penuh dengan kebingungan, keraguan, dan sedikit rasa penasaran yang teramat sangat. Pria yang beberapa hari lalu menolak seikat uang puluhan juta rupiah di tengah jalan berlumpur, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan mata yang sama. Lurus, jujur, dan tak teroyak oleh keangkuhan status sosial. Saya merogoh saku kemeja dan mengeluarkan buku catatan hitam bercover kulit kusam. Saya membukanya di lembar yang sudah tertata rapi. 2 minggu lalu, PT Mahendra Karya Nusantara menyetujui efisiensi anggaran material sebesar 30% untuk proyek gedung perkantoran pusat, kata saya mengawali. Dalam dokumen perencanaan, besi ulir yang harus digunakan adalah standar 16 mm dengan mutu beton K350. Namun, apa yang masuk ke lokasi proyek sejak 10 hari lalu? Saya memandang Rudi secara langsung. Besi yang dikirim hanya berukuran 14 mm. Besi banci yang diameternya menyusut 2 mm dari standar keamanan. Adukan semen yang digunakan dicampur pasir lokal kualitas rendah dengan rasio 2:1 di atas ambang batas toleransi. Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa direktur mulai saling pandang dengan cemas. Kemarin pagi jam 9. Lanjut saya, suara saya makin dalam dan berat. Satu tiang penyangga di lantai 3 ambruk. Seorang pekerja hampir tewas tertimpa reruntuhan. Jika struktur lantai 4 dan seterusnya tetap dipaksa dibangun dengan material tersebut, gedung 16 lantai itu akan mengalami kegagalan struktur sebelum proses topping off selesai. Rudi mulai tampak gelisah. Wajahnya yang tadinya pongah kini memerah. Fitnah, dia cuma kuli yang asal bicara. Mana buktinya? Mana analisis teknisnya? Kamu bahkan tidak punya ijazah teknik. Saya memang tidak punya ijazah sarjana dari universitas ternama, Pak Rudi. Jawab saya dengan senyum tipis. Tetapi saya menghabiskan 10 tahun terakhir memegang material, membaca gambar kerja teknis dari almarhum Pak Mahendra, dan merasakan langsung perbedaan antara beton yang jujur dan beton yang dicurangi. Saya memutar buku catatan itu dan menyodorkannya ke arah Keisha. Di dalam buku tersebut, terdapat catatan rinci mengenai tanggal pengiriman, nomor polisi truk vendor baru, volume material yang masuk,
hingga hasil pengukuran diameter besi menggunakan jangka sorong. Keisha meraih buku catatan lusuh itu. Tangannya yang halus menyentuh lembaran-lembaran kertas berdebu yang penuh dengan tulisan tangan rapi dan spesifikasi teknis yang sangat presisi. Saat membaca angka demi angka dan membandingkannya dengan laporan resmi yang berada di meja kerjanya, mata Keisha membelalak. Laporan yang diberikan Rudy kepadanya menyatakan bahwa material yang digunakan adalah material kelas 1 dengan harga pasar penuh. Pak Rudy. Keisha akhirnya bersuara, nadanya bergetar penuh amarah dan kekecewaan yang mulai membakar. Kenapa angka spesifikasi di buku catatan ini berbeda dengan laporan efisiensi yang Anda tanda tangani kemarin? Ibu Keisha, jangan percaya pada kuli ini. Gelagapan Rudy mencoba membela diri. Dia pasti dibayar oleh pesaing kita untuk menjatuhkan nama baik saya dan merusak proyek ini. Saya menatap Rudy tanpa sedikit pun rasa takut. Kebohongan yang disusun rapi di atas kertas Pak Rudy tetap akan hancur ketika diuji oleh kenyataan di lapangan. Dan kenyataan itu ada di tangan saya. Tuduhan Rudy memantul di dinding ruang rapat yang dingin, menciptakan gema panik yang makin tak terimbangi. Sudut mata Rudy berkilat liar. Pria yang terbiasa mengendalikan orang lain dengan manipulasi dan ancaman, itu mulai menyadari bahwa sudut persembunyiannya makin sempit. Ibu Keisha, jangan biarkan retorika tukang aduk semen ini merusak akal sehat kita. Bentak Rudy seraya memukul meja kaca. Ini konspirasi. Saya yakin kuli ini sengaja merusak material di lapangan untuk memeras perusahaan, atau dia dipasang oleh kompetitor. Rudy berbalik cepat ke arah Dion. Dion, panggil pihak keamanan dan polisi sekarang. Amankan kuli ini atas tuduhan sabotase dan pencemaran nama baik. Saya tidak bergeming. Tatapan saya tetap tenang menatap kepanikan yang terpatri di wajah sang direktur. Kalau memang saya yang melakukan sabotase, Pak Rudy tidak perlu repot-repot memanggil polisi. Karena saya sendiri yang sudah meminta Pak Hasan membiarkan polisi memeriksa seluruh area proyek hari ini. Pernyataan saya membuat Rudy tercekat. Namun, ia adalah pemain lama di dunia intrik bisnis. Tanpa pengetahuan saya dan Bu Ratna, Rudy ternyata telah menyusun rencana cadangan sejak semalam. Sebuah langkah licik untuk membungkam saya jika situasi berbalik arah. 1 jam sebelum rapat ini dimulai, Rudy telah memerintahkan salah satu mandor kepercayaannya untuk menyelipkan sebuah tas kain di dalam loker pribadi saya di barak pekerja. Di dalam tas tersebut, ditempelkan stempel palsu perusahaan, serta beberapa lembar cek kosong atas nama perusahaan cangkang penyedia material abal-abal. Oh, polisi memang sedang menuju ke lokasi proyek, Ari. Pangkas Rudy dengan senyum culas yang kembali mengembang di bibirnya. Dan saya yakin, detik ini juga, mereka sedang menggeledah loker pribadimu dan menemukan barang bukti transaksi gelap yang kamu lakukan dengan kompetitor. Keisha menatap saya dengan sorot mata yang dipenuhi keterkejutan dan keraguan yang mendalam. Ari, apa itu benar? Tanya Keisha. Suaranya terdengar tercekat. Kepercayaan yang baru saja hendak tumbuh di hatinya goyah kembali oleh manipulasi berantai yang dilancarkan Rudy. Sebelum saya sempat menjawab, telepon genggam milik Dion berdering nyaring. Dion mengangkatnya dengan tangan gemetar, mendengarkan laporan dari lapangan melalui pengeras suara yang disengaja oleh Rudy. Pak Dion, ini dari keamanan proyek! Suara petugas keamanan terdengar nyaring dari telepon. Pihak kepolisian datang dan baru saja menemukan sebuah tas di dalam loker Mas Ari Pratama. Isinya dokumen pengalihan material dan cek bernilai ratusan juta rupiah. Rudy tertawa puas, melipat tangannya di dada. Lihat, apa saya bilang? Dia ini penjahat yang berakting sebagai pahlawan. Tangkap dia sekarang juga. Para direksi lain mulai bersorak menyetujui Rudy, memojokkan saya dengan pandangan penuh celaan. Keisha bersandar di kursinya, memegang pelipisnya yang berdenyut, merasa kecewa karena mengira telah ditipu oleh seseorang yang ia kira jujur. Namun, di tengah gelombang fitnah yang meluap itu, Bu Ratna tetap berdiri kokoh di samping saya. Wajahnya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Cukup Rudy, tegas Bu Ratna. Suaranya memotong kegaduhan di ruangan itu bagai sabetan pedang.
Kamu pikir saya tidak tahu permainan kotor yang biasa kamu lakukan di belakang almarhum suami saya? Bu Ratna menatap Dion yang berdiri pucat di dekat pintu. Dion, keluarkan apa yang kamu dapatkan tadi malam. Dion menarik napas panjang, melangkah maju dengan keberanian yang baru terkumpul. Ia mengambil sebuah flash disk kecil berwarna perak dari saku jasnya dan memasukkannya ke komputer utama ruang rapat. Maafkan saya, Pak Rudi. Ujar Dion pelan namun mantap. Selama ini saya diam karena takut. Tapi setelah melihat keberanian Mas Ari dan insiden yang hampir menewaskan Aris kemarin, saya tidak bisa terus menjadi bagian dari kebohongan ini. Di layar proyektor besar di ujung ruangan, terpampang rekaman CCTV area lorong loker pekerja yang diambil dini hari tadi, pukul 3 pagi. Di dalam rekaman video yang sangat jernih itu, terlihat jelas mandor kepercayaan Rudi masuk secara sembunyi-sembunyi ke barak pekerja dan menyelipkan tas kain hitam ke dalam loker milik saya. Wajah Rudi seketika pucat pasi, pucat bagai mayat. Keringat dingin menetes deras dari pelipisnya. Seluruh direksi terperangah melihat bukti visual yang tidak bisa dibantah tersebut. Fitnah yang dirancang Rudi hancur berkeping-keping di depan mata semua orang, menyingkap kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik jas mewahnya. Tawa cemas Rudi terhenti seketika. Rekaman video di layar proyektor berputar tanpa henti, memperlihatkan jelas detik demi detik bagaimana mandor kepercayaannya menyusupkan tas fitnah itu ke dalam loker saya. Suasana ruang rapat darurat kini berubah drastis. Dari yang tadinya menghakimi saya, kini berubah menjadi keheningan yang mencekam dan syarat ancaman bagi Rudi. Itu tidak bisa dijadikan bukti sah. Gagap Rudi dengan suara bergetar, mencoba mencari pegangan di tepi meja. Siapa yang tahu kalau video itu tidak diedit oleh Dion? Cukup Rudi, suara Bu Ratna memotong pembelaannya dengan wibawa yang luar biasa. Lakon penipuanmu sudah usai. Bu Ratna beranjak dari tempat duduknya. Dari dalam tas kulit yang dibawanya, ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal bersampul kulit coklat tua dengan logo segel lilin bertuliskan lambang awal PT Mahendra Karya Nusantara. Segel itu utuh, belum tersentuh selama bertahun-tahun. Keisha menatap dokumen itu dengan mata membelalak. Ibu, itu map pribadi Papa. Ya, Keisha. Jawab Bu Ratna penuh haru. Matanya berkaca-kaca saat menatap saya, lalu kembali menatap seluruh direksi. Sudah saatnya rahasia 10 tahun lalu dibuka di depan kalian semua, terutama di hadapan orang-orang yang selama ini menganggap kuli lapangan hanya sebagai manusia tanpa guna. Bu Ratna membuka sampul lilin tersebut dan mengeluarkan selembar kertas berstempel notaris resmi, sebuah surat wasiat dan penunjukan khusus yang ditulis langsung oleh almarhum Pak Mahendra sebelum beliau wafat. 10 tahun lalu, Bu Ratna mengawali ceritanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Saat proyek pertambangan dan fondasi pertama perusahaan ini berjalan di daerah ekstrim, terjadi tanah longsor hebat yang menimbun pos pengawas utama. Almarhum suamiku terjebak di dalam tanah runtuh selama berjam-jam. Bu Ratna menunjuk ke arah saya dengan tangan yang gemetar oleh emosi. Di saat semua orang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa masing-masing, seorang pemuda berusia 23 tahun bertaruh nyawa. Tanpa alat berat, hanya dengan cangkul dan jemarinya yang berdarah, pemuda itu menggali tanah selama 3 jam tanpa henti, hingga berhasil mengeluarkan suamiku dari dalam reruntuhan. Seluruh ruangan tertahan napas. Keisha menutup mulutnya dengan kedua tangan, menatap saya dengan sorot mata yang penuh rasa tak percaya, kekaguman, dan penyesalan yang mendalam. Pemuda itu adalah Ari Pratama, lanjut Bu Ratna. Suamiku tidak hanya berutang nyawa padanya, tetapi beliau melihat kejujuran, keteguhan, dan keikhlasan luar biasa yang tidak pernah ia temukan pada jajaran eksekutif berjas mahal di kantor ini. Karena itulah, sebelum wafat, Pak Mahendra menunjuk Ari secara resmi sebagai pengawas independen seumur hidup, bertangan dingin dari dalam lapangan. Bu Ratna lalu membaca petikan surat wasiat tersebut dengan lantang. Kepada siapapun yang memimpin perusahaan ini di masa depan, Ari Pratama adalah mata dan telingaku di tanah tempat gedung-gedung kita berdiri. Ia memegang saham amanah sebesar 15% yang tidak dapat diganggu-gugat,
serta hak veto penuh untuk menghentikan proyek dan memecat pimpinan manapun yang terbukti berbuat curang dan merusak integritas perusahaan. Plot, twist, terkuak. Ruang rapat seketika gempar. Rudy terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat bagai kain kafan. Para direksi lain menundukkan kepala, tidak berani lagi menatap mata saya. Pria yang beberapa jam lalu mereka hina sebagai tukang semen berdebu, ternyata adalah pemegang amanah tertinggi dan pemilik saham terbesar kedua di PT Mahendra Karya Nusantara. Saya melangkah mendekati meja pimpinan. Saya memandang Keisha, yang kini menatap saya dengan air mata yang menetes pelan di pipinya. Saya sengaja tetap menjadi kuli harian selama bertahun-tahun, Bu Keisha, kata saya dengan tenang, namun penuh penekanan. Bukan karena saya tidak mampu duduk di kursi empuk ini, tetapi karena kejujuran sebuah bangunan hanya bisa dilihat dari fondasinya di dalam tanah, bukan dari kilau kaca di puncaknya. Ruang rapat yang tadi dipenuhi gaung kesombongan kini berubah hening. Kata-kata saya yang meluncur tenang seolah menjadi martil berat yang mematahkan seluruh keangkuhan di ruangan itu. Rudy Santoso masih terduduk lemas di kursinya. Napasnya memburu dengan mata liar yang menatap kosong ke permukaan meja kaca. Itu tidak mungkin, bisik Rudy dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Kamu cuma kuli. Saya tidak membalas sisa-sisa denialnya. Saya merogoh saku kemeja biru tua saya dan mengeluarkan sebuah flash disk hitam, kunci terakhir yang menyimpulkan seluruh investigasi diam-diam saya selama 2 tahun terakhir di lapangan. Saya menyerahkannya kepada Dion, yang dengan sigap memutarnya di layar utama. Di hadapan seluruh jajaran pimpinan, terhampar transkrip aliran dana, nomor rekening penampung, hingga rekaman percakapan suara antara Rudy dan pemilik perusahaan cangkang. Terpampang nyata bagaimana dana miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk memperkuat fondasi bangunan dan menyejahterakan para buruh harian telah dialihkan secara sistematis ke kantong pribadinya. Semua data ini telah disinkronkan dengan laporan keuangan independen, kata saya tegas. Pak Rudy bukan hanya memangkas spesifikasi material, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan ribuan orang demi memperkaya diri sendiri. Pintu ruang rapat mendadak terbuka dari luar. 4 orang petugas kepolisian berpakaian dinas melangkah masuk, dipimpin oleh seorang perwira yang membawa surat perintah penangkapan. Panggilan yang dibuat oleh Bu Ratna dan bukti video sabotase dari Dion telah membuat proses hukum bergerak cepat. Saudara Rudy Santoso, tegas perwira polisi itu seraya melangkah mendekat. Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pengancaman keselamatan kerja. Saat borgol besi dingin itu melingkar di pergelangan tangannya, Rudy sempat menatap saya. Tidak ada lagi sisa keangkuhan di matanya, hanya ada kehancuran dan rasa malu yang sangat dalam. Tanpa perlawanan, ia diseret keluar dari ruang rapat, disaksikan oleh para direksi lain yang kini tertunduk rapuh, takut kecurangan kecil mereka ikut terbongkar. Setelah pintu kembali tertutup dan keheningan menyelimuti ruangan, Keisha berdiri dari kursinya. Langkah kakinya pelan, menyusuri panjang meja kaca hingga berhenti tepat di hadapan saya. CEO muda yang biasanya selalu tampil sempurna, dingin, dan berjarak itu kini menatap saya dengan mata sembab yang digenangi air mata penyesalan. Ari, suara Keisha bergetar hebat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sangat malu. Air mata Keisha menetes melewati pipinya. Untuk pertama kalinya, saya melihat sisi rapuh dari seorang pimpinan yang selama ini tertutup oleh benteng keangkuhan status sosial. Selama ini saya memimpin dengan kesombongan. Lanjut Keisha, dengan nada suara yang penuh rasa penyesalan tulus. Saya menilai manusia hanya dari pakaian, jabatan, dan angka-angka di atas kertas. Saya bahkan meremehkan orang yang telah menyelamatkan nyawa Papa, dan orang yang menolong saya di jalan berlumpur itu. Saya menatap Keisha dengan penuh empati, tanpa ada dendam sedikit pun di hati saya. Saya mengangguk pelan. Pelajaran terpenting dari sebuah bangunan bukanlah seberapa tinggi ia menjulang, Bu Keisha, kata saya lembut. Tetapi seberapa kuat ia menahan beban tanpa merugikan tanah tempatnya berpijak. Maafkan saya jika harus membukanya dengan cara seperti ini. Keisha menyapu air matanya dan mengangguk mantap.
Terima kasih, Ari. Terima kasih telah menyelamatkan perusahaan peninggalan Papa dan menyelamatkan saya dari membutakan diri. Bu Ratna melangkah mendekat, mengelus pundak putrinya dan menatap saya dengan senyum penuh rasa syukur. Pembersihan di tubuh PT Mahendra Karya Nusantara telah selesai, dan dari reruntuhan kebohongan itu, sebuah pondasi kejujuran yang baru siap didirikan. 3 bulan telah berlalu sejak badai di ruang rapat direksi itu mereda. PT Mahendra Karya Nusantara mengalami reformasi total dari akar hingga pucuk pimpinan. Seluruh jajaran manajemen yang terlibat dalam skandal penyimpangan material telah diberhentikan dan menjalani proses hukum. Sistem pengawasan proyek kini dirombak total, mengutamakan keselamatan kerja dan transparansi di setiap jilid perencanaan. Sebagai pemegang saham terbesar kedua dan pemegang hak veto, saya ditawari posisi direktur operasional menggantikan Rudi Santoso. Namun, dengan sopan saya menolak tawaran tersebut. Duduk di balik meja kerja yang dingin dan terisolasi dari aroma debu semen bukanlah tempat saya. Saya memilih untuk mengemban peran sebagai penasihat khusus etika dan kesejahteraan lapangan. Sebuah posisi independen yang memungkinkan saya tetap melangkah di antara para pekerja, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan standar keamanan bangunan tak pernah dikompromikan lagi. Pagi itu, cuaca di luar Jakarta terasa sangat cerah setelah hujan deras mengguyur pada malam harinya. Saya mengenakan kemeja santai rolled up dan celana bahan yang tahan debu, melangkah di atas jalan desa di daerah penyangga yang kini telah berubah total. Jalan berlumpur yang 3 bulan lalu menyerap roda mobil mewah Keisha kini telah rata, dilapisi aspal beton tebal berkat program tanggung jawab sosial perusahaan yang kami galakkan. Dari kejauhan, saya melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di bahu jalan yang sudah mulus itu. Pintu belakang terbuka dan seorang wanita melangkah keluar. Dialah Keisha Mahendra. Penampilannya kini terasa sangat berbeda. Meski tetap anggun dan berwibawa, tidak ada lagi tatapan dingin dan keangkuhan kelas yang dulu memagari dirinya. Ia mengenakan kemeja kerja putih yang kasual dengan celana panjang, serta sepatu kets yang siap menapak tanah, bukan lagi sepatu hak tinggi yang takut kotor. Keisha melangkah mendekati saya dengan senyum hangat yang tulus. Hawa sejuk pasca hujan mengiringi langkahnya. Selamat pagi, Mas Ari. Sapa Keisha ramah, menyapa saya dengan sebutan yang jauh lebih dekat dan penuh rasa hormat. Selamat pagi, Bu Keisha, jawab saya sambil tersenyum tipis. Bagaimana perkembangan proyek fasilitas umum di desa ini? Semua berjalan sesuai standar yang Mas Ari tetapkan, ujar Keisha sambil menatap jalanan aspal yang baru selesai dikerjakan oleh para buruh lokal. Para pekerja mendapatkan hak dan fasilitas keselamatan yang layak, dan yang terpenting, tidak ada lagi material banci yang masuk ke lokasi. Kami berdua berjalan pelan di tepi jalan, memperhatikan anak-anak desa yang berlarian gembira, menyusuri jalanan baru yang tidak lagi becek. Keisha menghentikan langkahnya, menatap ke arah kubangan bekas lumpur di pinggir jalan yang kini telah ditutup batu kerikil rapi. Masih teringat jelas di pikiran saya, kata Keisha pelan, matanya menerawang ke masa lalu. Di tempat inilah, 3 bulan lalu, saya berdiri dengan kesombongan. Saya menyodorkan seikat uang, mengira segalanya bisa dinilai dengan rupiah. Dan di tempat ini pula, Mas Ari mengajarkan saya arti integritas yang sesungguhnya. Saya memandang ke arah bukit kecil di ujung desa, tempat matahari pagi mulai menyinari perumahan warga. Setiap orang bisa tertutup mata oleh ketinggian tempatnya berdiri, Bu Keisha. Yang terpenting adalah keberanian untuk turun dan melihat tanah tempat kita berpijak. Keisha menatap saya dengan sorot mata penuh rasa syukur. Hari ketika mobil saya terperosok ke dalam lumpur itu ternyata bukan musibah, melainkan awal dari perubahan terbesar dalam hidup saya. Mas Ari tidak hanya menyelamatkan mobil saya, tetapi juga menyelamatkan jiwa perusahaan Papa dan cara saya memandang manusia. Amanah almarhum Pak Mahendra telah kita jaga bersama, Keisha. Jawab saya tulus, kini memanggil namanya tanpa canggung. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Kami berdiri berdampingan di bawah naungan langit pagi yang bersih. Di atas jalanan yang dulu penuh lumpur dan keputusasaan, kini terbentang pondasi baru yang kokoh. Sebuah pondasi yang dibangun bukan dari kemewahan atau keangkuhan, melainkan dari kejujuran, kerendahan hati, dan keikhlasan yang tak tergoyahkan.